Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan huwal khaliqul bari'ul musawwiru lahu asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Alhamdulillah binikmatillah. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum banin dan banat, santriwan dan santriwati SMP Muhammadiyah Al-Ghifari senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam segala hal urusan yang antum saat ini sedang tunaikan. Bagaimana kabarnya? Belajar di rumah. Mudah-mudahan dengan keberadaan antum di rumah menjadi penyejuk bagi kedua orang tua antum dan juga dapat membantu orang tua ya menunaikan segala hal keperluan yang ada di rumah dan juga senantiasa tidak lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Baik, materi kali ini yang Ustaz akan sampaikan adalah tentang Asmaul Husna, di mana Rasulullah SAW bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in isman. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 99 nama. Mi'atan illa wahidatan. Ada 100 kecuali satu. 100 kecuali satu. Jadi 100 kecuali satu. Man ahsoha, barang siapa yang menghafalnya, menghafal dari Asmaul Husna ini, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Di sini ada beberapa pelajaran ya. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita pelajari tentang Asmaul Husna ini, di mana Asmaul Husna ini terdiri dari dua kata, asma dan husna. Asma adalah dikatakan nama-nama ya. Jamak dari ismun ya, asma, nama-nama. Nama asma ini dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama Allah. Husna adalah baik, indah, terpuji dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan keindahan, yang berkaitan dengan kebaikan. Jadi Asmaul Husna ini dapat dikatakan adalah nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang baik dan juga indah. Sebetulnya sejak dulu itu ulama juga telah membahas dan juga menafsirkan nama-nama ini dari dari yang pertama hingga yang terakhir, dari Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya. Itu tentang Asmaul Husna. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa menghafalnya maka akan masuk surga. Menghafal di sini itu bukan berarti siapa saja menghafal. Bukan, tetapi adalah menghafal di sini selain dia menghafal juga mengamalkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Pengasih dan penyayang. Kalau dia tidak mengamalkan ya dari Ar-Rahman, Ar-Rahim ini, dia tidak mengasihi sesama manusia, dia tidak mengasihi sesama makhluk, dan dia tidak menyayangi sesama manusia, sesama saudaranya, itu berarti dia hanya menghafalnya, tidak mengamalkan dari Asmaul Husna ini.
Ada sebuah cerita, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah dulu, ketika Rasulullah SAW sedang berdoa, dan di situ ternyata ada orang kafir Quraisy. Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim." Lalu orang-orang kafir Quraisy ini mengatakan kepada umat Nabi Muhammad SAW bahwa, dan diseru oleh orang kafir Quraisy ini, umat Nabi Muhammad, gitu. Lihatlah, nabimu saja mengatakan bahwa Tuhanmu itu lebih dari satu. Mengapa kalian meyakini bahwa Tuhanmu itu adalah satu? Sedangkan nabimu mengatakan bahwa Tuhanmu lebih dari satu. Mengapa? Karena yang didengar oleh orang kafir Quraisy ini adalah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lalu dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 110. Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman, kata Allah Subhanahu. Muhammad, kata, viralkan, katanya, serukan bahwa Allah Subhanahu wa taala, atau serulah Ar-Rahman. Viralkanlah, kalau bahasa kita viralkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai atau memiliki nama-nama yang baik, di mana nama-nama itu adalah yang termaktub dalam Asmaul Husna itu. Wala tajhar bi sholatika wala tuhafidz biha wabtaghi baina dzalika sabila. Dan juga janganlah engkau mengeraskan suaramu, ya, suara kalian dalam sholat, dan jangan pula merendahkannya, dan usahakan di jalan tengah antara kedua itu. Jadi ketika kita di dalam sholat itu kita nggak usah kita Allahu Akbar sendirian, cukup Allahu Akbar, ya, merendahkan, tidak merendahkan dan tidak mengeraskan, tapi di tengah-tengah. Ini dalam Quran surat Al-Isra. Jelas di sini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempertegas bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disunahkan untuk berdoa dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki asmaul husna. Ya. Fad'u biha, maka bermohonlah dengan berdoalah dengan menyebut nama-nama asmaul husna tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini, dari asmaul husna tersebut. Wa yuzauna ma kanu ya'malun. Mereka kelak itu akan mendapat balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Jadi dalam ayat ini kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memohon, untuk berdoa dengan menyebut, dengan berzikir menggunakan Asmaul Husna. Untuk itu, Banin dan Banat SMP Muhammadiyah Al-Ghifari, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika antum akan memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ketika antum akan berdoa, baiknya sebutlah Asmaul Husna terlebih dahulu. Hafalkan Asmaul Husna. Mudah-mudahan dengan kita menghafal Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada antum dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dan juga dalam menghafal Al-Qur'an. Demikian yang saya sampaikan pada materi kali ini.
Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.